Saudara-saudari umat beriman dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki masa Advent, masa penantian akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu, sebab karena kebaikan dan kasih-Mu kami diberi rahmat dan nafas kehidupan yang senantiasa kami gunakan demi pelayanan kepada sesama. Pada hari ini kami boleh merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Semoga keteladanannya mendorong kami untuk tetap setia dan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kami masing-masing. Bukalah mata hati kami agar mampu mendengarkan sabda dan teladan hidup-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang mencintai dan dicintai Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada hari ini gereja alam semesta merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Santo Andreas Rasul adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Tuhan kita. Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk berjumpa dengannya. Karena keutamaannya ini, Santo Andreas dijuluki sebagai pengantar kepada Kristus. Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sekali lagi, Dia adalah pengantar keselamatan bagi banyak orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa hari ini? Kita belajar apa dari Santo Andreas Rasul? Sabda Tuhan hari ini tentunya berkaitan erat dengan perjalanan panggilan Santo Andreas Rasul. Ada 3 keutamaan yang dapat kita refleksikan bersama. Yang pertama, spontanitas. Cara Yesus memilih dan memanggil para muridnya cukup unik, bahkan mengejutkan. Dia memilih dan menentukan para muridnya tanpa memandang suku, latar belakang, pendidikan, latar belakang keluarga, status sosial, dan lain sebagainya. Menentukan pilihan tentu didasari oleh kekuatan batin dan discernment yang kuat. Dan inilah yang dilakukan Yesus
tatkala dia memanggil para muridnya yang pertama, termasuk Andreas Rasul. Biasanya, jika pilihan itu berdasarkan discernment yang kuat, maka dalam proses dan perjuangannya pasti berjalan lancar dan selalu diberi kemudahan. Andreas Rasul mengalami hal ini. Dia hanya seorang nelayan, latar belakangnya dari keluarga sederhana, nelayan pula. Dalam proses penentuan pilihan, Yesus tidak pernah bertanya, apakah kamu mau mengikuti aku? Tetapi Yesus dengan spontan, tegas, dan penuh wibawa mengatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih, tanggung jawab menjadi penjala manusia bukan perkara yang mudah. Maka butuh yang namanya konsisten dengan komitmen yang ada, lalu bisa dipercaya, sikap rendah hati, mampu mendengarkan, sabar, rela berbagi, dan peka, serta siap sedia diutus. Keutamaan seperti ini tentunya ada pada pribadi Santo Andreas Rasul. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih? Keutamaan yang kedua yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini yaitu lepas bebas. Perihal panggilan dan penentuan pilihan tentunya tidak ada kata kompromi atau tawar-menawar. Yang ada hanya siap sedia dan bergegas meninggalkan segala sesuatu. Tidak melekat pada harta duniawi. Sebab kebahagiaan terbesar di dunia ini bukan seberapa banyak hartamu yang dikumpulkan, namun seberapa banyak perbuatan baikmu kepada sesama. Hal yang sama telah ditunjukkan oleh Andreas Rasul. Pertama, soal lepas bebas. Dia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan yang mungkin sudah mapan. Namun, dia tinggalkan itu semua demi panggilan Tuhan. Kedua, soal pengantar kepada Kristus. Bisa dibayangkan kisah saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Jika bukan karena Andreas Rasul, bisa saja orang-orang itu tidak bisa makan dan minum, menggerutu bahkan menolak ajaran Yesus. Pesannya jelas bahwa jadilah seperti Andreas Rasul yang mampu menyelamatkan jiwa-jiwa. Perbuatan baik tidak harus yang spektakuler, cukup yang biasa-biasa saja, namun membahagiakan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbuatan baik juga tidak harus dilihat oleh banyak orang, namun bisa dirasakan oleh mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bagi saya, perbuatan baik adalah investasi atau bank terbesar untuk persiapan menuju dunia eskatologis. Keutamaan ketiga yakni siap diutus. Keutamaan yang ketiga adalah siap sedia diutus. Biasanya orang yang merespon panggilan Tuhan dengan baik dan dengan segera mengikutinya serta mampu lepas bebas dari kelekatan yang tidak teratur, maka dengan sendirinya pula orang ini merasakan bahagia, penuh sukacita, dan siap diutus. Begitupun dalam kehidupan bersama dan tugas yang dipercayakan kepadanya, pasti dia bertanggung jawab. Baginya, tugas yang dipercayakan kepadanya adalah perutusan Allah, bukan perutusan pribadi. Maka tidak ada alasan untuk ditolak. Dan dia meyakini bahwa Allah selalu menyertainya. Itulah 3 keutamaan yang dapat kita renungkan dan kita pelajari dari sabda dan teladannya hari ini. Semoga menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saudara dan saudari yang terkasih, saya mengakhiri renungan ini dengan ungkapan yang menarik. When you light a candle for other, it will brighten your own way. Ketika kita menyalakan cahaya bagi yang lain, jalan kita juga pasti diterangi.
Yang kedua, perlunya recovery dari situasi batin yang penuh pergulatan dengan cara lakukan visitasi kepada sakramen Maha Kudus, rutin melakukan eksamen atau pemeriksaan kesadaran, giat melakukan doa pribadi, meditasi, kontemplasi, lalu buat refleksi pribadi serta rutin mengikuti Ekaristi Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dibuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia penolong bagi yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan menjadi semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon ya Bapa, kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat Pesta Santo Andreas Rasul. Tuhan memberkati. Amin.